hidupnya akan selalu makmur, hidupnya akan selalu jujur, dia akan selalu akur. Akur dengan dulur selembur, akur dengan dulur sedapur, akur dengan dulur sesumur, akur dengan dulur sekasur. Walau kasurnya jarang dijemur, sampai keluar jamur. Alhamdulillah. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah? Kata Allah, washkuruni wa la takfurun. Hei umat manusia, bersyukur kalian kepada Allah, jangan kalian menjadi manusia yang kufur atas segala nikmatku. Kenapa? Karena dengan kita bersyukur, maka insya Allah Allah akan menambahkan terus nikmat kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, umat manusia, bersyukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, akan aku tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum adzabi lasyadid. Jangan kalian menjadi hamba Allah yang kufur, karena ingat azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua dari azabnya Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Cuma saya tanya, banyak kita yang kufur apa banyak kita kufur nikmat? Banyak diantara kita kufur nikmat. Bagaimana sih kita bersyukur? Menurut Syekh Zainuddin Al-Harnawi, beliau menjelaskan bahwasannya syukur itu ajra'ul a'dha fi mardatillah wa ajra'ul amwal fiha. Kita menggunakan anggota badan untuk ibadah, harta benda untuk ibadah. Kalau kita lihat takrif syukur ini diri kita masing-masing. Kita punya mata, apalagi ibu-ibu, betah baca Quran apa betah nonton TV? Nonton TV sejam bu sinetron, tahan sejam. Tapi baca Quran barusan juga 2 ayat ngadadak leungit hancage pak. Ngadadak leungit. Banyak kita kufur nikmat. Makanya saya kadang-kadang bingung di zaman sekarang ini pak. Kalau saya kayak kemarin bulan puasa, kita lihat TV aja pak. Sebenarnya di bulan puasa banyak sekali kita lihat kajian-kajian ilmu agama, betul? Bagus siaran agama, cuma iklannya yang ngerusak kena amal ibadah, ganjaran ibadah, betul nggak? Kalau acara pengajian giliran iklan, gift merawat kecantikan kulit Anda. Masya Allah. Apalagi hembody, badan lekuk tubuh diliatin. Cuman yang gak nyambung saya bu pak, kadang kalau odol nyambung iklannya. Odol gunanya untuk apa? Untuk memutihkan gigi, giginya diliatin. Terus apalagi? Semuanya iklan nyambung, tapi ada satu iklan yang saya nggak nyambung. Apa itu? Iklan softtek. Apa coba pak nggak diliatin itu mah? Tahu-tahu softteknya aja lari-lari. Yang mikir, oh softtek mah sang bungkus tuur meren. Naudzubillah summa naudzu. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian kedua kalinya sholawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada putranya gurun pasir
yang pada subuh Senin ia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir, Nabi Allah yang terakhir yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita yang hadir di sini insya Allah akan menjadi umat-umatnya yang akan mendapatkan pertolongan syafaatul uzmah kelak di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak, ingin jadi umat Nabi Muhammad? Pingin. Tentunya kita pingin mendapatkan balasan cinta Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita kenali dulu siapa Nabi. Nabi itu adalah orang yang sangat luar biasa. Nabi adalah manusia yang suci. Mana tanda kesucian Nabi? Nih kita lihat dari dohirnya saja. Nabi mah keringetnya aja bisa jadi minyak wangi, Pak. Pernah ada satu riwayat begini, ketika Nabi sedang tidur, kemudian Nabi mengeluarkan keringat, buru-buru sahabat yang namanya Ummu Sulaim itu menadahi keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Buat jimat? Bukan, tapi digunakan untuk minyak wangi untuk sholat. Tuh Nabi mah keringatnya aja bisa untuk minyak wangi. Lah coba suami bapak, suami ibu, suami ibu begitu pulang dari sawah tidur kerek cik Mas Sunda mah buru-buru ku ibu tandean eta kesangna terus diambuan kumaha kira-kira diambuan bau sepiteng meren. Betul. Makanya dijelaskan dalam satu syairan dalam kitab Al-Berjanji, bi qalbihi ka'ama min royatun sabatat wala yura asru baulin min ufi alani wala yura asru baulin min ufi alani. Nabi mah bekas kencingnya, bekas BAB-nya nggak ada bekasnya Nabi mah. Kenapa? Sebabnya begitu keluar langsung ditelan oleh bumi. Subhanallah. Makanya sekarang kalau di akhir zaman ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, jangan repot-repot nanya identitasnya, nanya dalil-dalil, intip lagi BAB. Lamun taina nampuyak cek jelma Sunda mah peprek huluna, betul. Jangan repot-repot nanya dalil, intip kermodol. Terus Nabi adalah orang yang sangat fasih dalam berbicara. Ana afsahu man nataqa bidzon. Saya adalah orang yang paling fasih kata Nabi dalam melafadzkan huruf dzon. Sepasih-pasihnya ahli qiraat, ahli membaca Quran, tetap yang paling fasih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan diaku sebagai umat beliau kelak di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya maaf Pak, Nabi Adam alaihi salam sebab diterima tobatnya Nabi Adam karena melanggar satu larangan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kata Allah dilarang memakan buah khuldi, tapi dimakan oleh Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga ke dunia. Nabi Adam diturunkan di Bud yang menjadi kota India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah sampai abadi menjadi nama kota Jeddah. Apa artinya Jeddah? Kota nenek. Kota nenek kita, neneknya manusia, yaitu Siti Hawa. Nabi Adam menurut satu riwayat ketika diturunkan ke dunia, sujud Nabi Adam di India, ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun, berbagai pendapat. Sujud Nabi Adam ingin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil menangis Nabi Adam tidak berhenti membaca doa, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
khasirin. Duh Gusti Pangeran abdi zalim kadiri abdi, umpami Gusti tengah ampuni abdi jadi anu rugi. Rabbana bareng-bareng ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami zalim pada diri kami, bila kami tak diampuni tentu kami jadi orang yang merugi. Terus dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam, tapi penasaran, belum juga ada jawaban dari Allah. Akhirnya Nabi Adam bangun dari sujudnya. Begitu Nabi Adam bangun dari sujudnya, tembus pandangan melihat langit. Nabi Adam merasa malu karena pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tembus pandangan Nabi Adam melihat pintu-pintu surga, bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru ingat Nabi Adam, baru berpikir, ya Allah, siapa itu Nabi Muhammad? Mulia-mulianya namanya bisa berada di sampingmu. Kemudian Allah baru menjawab, kata Allah, ismun min asma'i auladih. Wahai Adam, itu adalah calon putra turunanmu Adam. Jalmi Gusti leres ya mulia teuing dohirna can digelar, tapi arana geus disiapkeun. Kata Allah, inilah manusia yang paling aku cintai Adam. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Wahai Adam, minta dengan wasilah putra turunanmu, maka akan aku ampuni segala kesalahanmu. Jadi inilah secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tawasul. Jadi ada perintahnya tawasul. Allah yang pertama memerintahkan tawasul, sedangkan orang yang pertama kali bertawasul adalah Nabi Adam alaihi salam. Maka kata Adam, ya Allah, aku meminta dengan wasilah calon putra turunanku yang bernama Nabi Muhammad, ampunilah aku yang menjadi orang tuanya. Menurut berbagai pendapat ulama, jadi Nabi Adam menyebut Nabi Muhammad ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah asbabun nuzul, sababiyah ayat fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Makanya kalau sekarang ada yang orang mengatakan haram, musyrik, bid'ah, tawasul, baca surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai jalma-jalma nu beriman, takwa aranjeun ka kaula jeung menta ka kaula bil wasilah, dengan perantara. Siapa yang menjadi perantara? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Jadi Nabi Muhammad adalah sebagai perantara, sebagai wasilah. Makanya menurut Syekh Zainuddin Al-Harnawi,
bahwasannya Muhammad itu terdiri dari 4 huruf, mim, ha, mim, dal. Mim yang pertama yaitu diartikan maujudul khalaik bisababi, adanya seluruh makhluk sebab Allah mengadakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian huruf yang kedua, mim, ha, hayatul khalaik bisababi, hidupnya seluruh makhluk sebab Allah menghidupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga huruf mim, mautul khalaik bisababi, wafatnya, matinya seluruh makhluk sebab Allah mewafatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir huruf dal, duhulul abdi ilal jannah bisababi, masuknya seluruh hamba Allah ke dalam surga sebab Allah memasukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita semua yang hadir ini akan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengapa Pak? Kalau kita ukur kualitas takwa kita kepada Allah diukur dari ibadah kita, maaf, ibadah kita jangankan kena sholat seperti sholat khusyuk, jangan kena khusyuk, tumaninah kita mah belum bisa, masih buru-buru sholatnya, betul. Banyak gangguannya sholat, betul. Betul. Ketika sholat bapak-bapak, ibu bapak-bapak jamaah di masjid, gangguan dari mata. Ketika sholat Allahu Akbar, ayo mata nak bacaan sarung batur, BHS sabaraha, gajah duduk dah mahal, ngesuai sarung Samarinda. Betul, gangguan dari mata. Jangankan kita mau khusyuk dalam ibadah. Kemudian yang kedua, gangguan ketika sholat mau khusyuk, ada lagi gangguan dari hidung. Betul. Lagi kita sholat Allahu Akbar, tetangga yang rumahnya pinggir masjid ngegoreng ikan asin. Ya Allah ngeunahna ya lauk asin, komo jeung sambal goang jeung kulup peuteuy, balik sholat balanja aing ka warung pokona. Keteguan dari hidung. Makanya kepada ibu-ibu yang rumahnya pinggir masjid, jangan coba-coba begitu orang sholat ngegoreng ikan asin, jangan, sebab ngeganggu orang yang sedang sholat. Terus ada lagi gangguan dari telinga. Ketika sholat tetangganya nyetel musik, pan keganggu telinga. Betul apa betul? Yang terakhir dari pantat, Pak. Pernah nggak bapak-bapak sholat udah dapat 3 rakaat, 1 rakaat lagi sayang nggak dibatalin, udah nyedek ke gerbang, akhirnya sholat sambil nahan kentut, mending beri gidik eta awak. Betul? Pernah ngalamin? Pernah. Makanya saya cerita begitu, saya pernah ngalamin. Begitu ruku takut meledak itu pantat, meninilep tabujur, nyengsol, nahan kentut. Begitu gedebruk sujud, ngepot tabujur. Betul. Jadi kita mah kayaknya kalau diukur dari ibadah kita, maaf, kita mah masih jauh. Betul. Mau diukur ketakwaan kita dari ibadah haji kita, maaf, banyak sekarang yang haji ketika di Mekah mah iya baca sholawat di depan makam Rasulullah sampai nangis, doa di Raudhah sampai nangis. Begitu pulang ke Indonesia baca doa juga nggak pernah nangis lagi. Betul. Kemana air mata muji? Udah habis mungkin di Mekah, di Madinah. Mudah-mudahan kita mendapatkan balasan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, yang mana kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi, yang mana kita niatkan perkumpulan kita pada malam hari ini yang pertama yaitu sebagai cara untuk kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kenapa? Kalau segala sesuatunya kita harapkan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan ternilai sebagai ganjaran amal ibadah. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa itu pekerjaan itu karena mengharapkan ridha dari Allah Ta'ala, maka insya Allah akan ternilai sebagai amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabb. Mengharap ridha dari Allah. Sedangkan kalau kata pepatah orang kampung saya begini, elemen aktivitif and main interlap ibadah, what the love of the good is Allah Subhanahu wa taala. Kaharti Pak, seluruh aktivitas dan kreativitas apabila senantiasa kita sandarkan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan tercatat amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kita niatkan sebagai sarana atau ajang untuk kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niatkan perkumpulan kita ini sebagai tujuannya adalah silaturahmi. Karena innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Di sini ada orang Sunda, orang Jawa, mungkin orang Lampung dan lain sebagainya. Semuanya kita harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, bercerai-berai. Jadi kita diperintahkan untuk mempererat tali silaturahmi, bahkan dengan wasilah ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke daerah apa ya? Sinar Tanjung, yang mungkin sebelumnya saya belum begitu apal daerah sini. Cuma di sini ada guru saya ya, walaupun tidak tiap hari saya diajar ya, yaitu Bapak Ustadz Muhajir ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, hasil rezeki diberikan oleh Allah, putra putri yang soleh solehah, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita niatkan silaturahmi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya al-mu'minu lil mu'mini kal bunya yashaddu ba'duhum ba'dan wa sabbaka baina asabi'i. Mukmin yang satu dan mukmin yang lainnya itu diibaratkan seperti satu bangunan yang harus saling menguatkan. Artinya jangan kita saling mencela, jangan kita saling menghina, jangan saling kita mengejek, tapi bagaimana yang tadinya kita bercerai-berai, kita bersatu padu, kita bersatu untuk menjadikan masyarakat yang makmur, untuk menjadikan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadikan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera, damai dan tentram. Bahkan Rasul menggambarkan lagi bahwasannya mukmin yang satu dan mukmin yang lainnya itu diibaratkan seperti sebuah bagian tubuh. Kita lihat tangan kita untuk memegang, kemudian mata kita untuk melihat, kemudian hidung untuk mencium bau-baunya. Semua berbeda profesi, tapi hebatnya bersatu. Contoh, ketika kita sedang jalan, kemudian tidak sengaja kaki kita nendang batu, yang duluan ngejerit siapa? Mulut. Padahal mulut tetangga jauh kalau kita pikir. Akhirnya mulut teriak, kemudian tangan membantu, kemudian simpati nyengir meotan, nggak kuat nahan rasa sakit. Memerah yang nggak disangka pantat.
dibenerin tulang bengkokan rasa sakit pret murot eta bujur gogoakan kompak jadi bersatu. Begitu pula kita dalam bermasyarakat harus bersatu. Kita yang ketiga yaitu dalam rangka acara wali, mudah-mudahan ini akan menjadi pernikahan yang langgeng, pernikahan yang sakinah mawaddah hingga akhir hayat, bahkan hingga subhanahu wa ta'ala nanti, amin ya robbal. Yang mana kalau kita berbicara pernikahan, sebetulnya pantas untuk menjelaskan pernikahan. Kenapa? Karena saya sendiri belum pernah ngalamin yang namanya nikah. Makanya mohon maaf ya, kalau kurang pas dari penjelasan saya mohon dimaafkan. Karena